Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Ustadz yang ganteng, Masya Allah. Kita menungguin asar ya. Asar berapa jam lagi Ustadz? Selama Berapa? Jadi gimana Ustadz? Bukan. Hidup ini? Hidup ini ya hidup ini begini, jalanin aja udah. Berjalan dengan? Berjalan gimana? Berjalan dengan ya seininya kita. Ustadz pernah dengar lagu yang ini nggak? Obat hati, ada 5 perkara. Salah satunya itu kan baca Quran dan maknanya ya. Yang kedua Sholat malam diri. Yang ketiga berkumpulan dengan orang-orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Itu dari siapa ya Ustadz lagunya? Pertama sih Cak Nun ya. Opik kan. Cak Nun juga. Ya Opik kan itu juga Opik. Opik setelah yang zaman sekarang. Ya sekarang. Itu yang dulunya ada. Maksudnya obat hati apa sih Ustadz? Maksud Ya itu yang tadi. nyambung nggak sih sama yang hanya dengan mengetahui hati menjadi tenang? Nyambung apa itu hanya saduran manusia ya? Ya ibaratnya kalau orang-orang apa sih? Kalau orang-orang kayak mungkin bukan pasti ya. Misalnya ini dia orang-orang soleh dah. Orang-orang soleh itu kan bahasanya lain, yang dibahasnya dia pokoknya bikin kita tenang. Bikin kita tenang gitu. Dari bahasanya mending tadi dibilang kalau kita berkumpulnya sama orang-orang yang di duniawi kayak aneh dulu tuh pas waktu lagi kerja itu obrolan tuh seputarannya apa? Kerjaan gaji. Cewek satu lagi. Ya, yang pokoknya yang seputaran dunia pasti yang dibahas. Jadi itu yang bikin nggak bisa tenang. Ya kita nggak bisa tenang sekarang gini, gaji 5 juta, ya 5 juta doang lagi. Mana besok mau pengen ini, pengen itu kan nggak tenang. Banyak loh 5 juta itu Ustaz. Iya, Banyak, maksudnya kan gitu. Terus kalau sekarang ngobrol sama ustaz, misalnya lah sama orang-orang yang soleh itu ya, orang-orang yang alim gitu. Itu yang dibahas apaan coba? Ya nikmat sekecil apapun disyukuri yang dikasih sama Allah gitu. Mana bisa nikmat sekecil disyukuri Ustaz? Iya, ada aja. bener. Gimana caranya nikmat sekecil apapun disyukuri? Harus disyukuri. Maksudnya tuh nikmat kan kalau kita gini, kita nggak punya duit. Ya Allah gini amat. Bersyukur tuh. Padahal enggak, itu nggak bersyukur. Enggak, itu maksudnya kalau ada bahasa begitu. Misalnya gini, ya Allah, gue pekerjaan nggak punya, duit nggak punya gitu. Ya emang apa susah kalau kayak begitu? Misalnya gitu. Apa yang mau disyukurin? Duit nggak ada, kerjaan nggak ada. Apa yang mau disyukurin? Banyak. Apa? Banyak. Apa? Nih, Jangan marah. Dia bisa ngomong. Bisa ngomong apa? Bisa ngomong. Iya, ada orang yang nggak bisa ngomong ya Mas. Bisa lihat, bisa dengar. Dengar. Terus punya wajah, masya Allah. Apa? Ibaratnya ganteng Gantengan gitu. Ustaz, makanya jangan gantengan. Nggak, maksudnya sempurna gitu Allah, kan. Allah. Secara fisik sempurna. Nah banyak di luar sana yang nggak. Baju batik lagi ya. Iya, walaupun dari temen ini dari Mas Agidore. Masya Allah. Kan nggak semua orang gitu. Jadi ibaratnya untuk apa ya? Segala sesuatu sekecil apapun ya harus disyukuri. Berat loh Ustaz. Iya itu. Ya makanya yang salah satu yang bikin bisa tenang yaitu salah satu yang bisa bikin kita tenang berarti gitu. Sini Pak. Makanya kalau kita juga gini, kalau mikirin ke situ iya juga ya, kita nggak punya kerjaan, udah mau punya anak, udah begini. Ya ibaratnya ikhtiar ya sebisanya kita. Gitu ibaratnya gini, kan sekarang ikhtiar nih. Nyari kerjaan memang sekarang lagi susah kan, lagi pandemi begini. Di mana-mana bukan cuman yang ada yang kerja di PHK-in begitu. Di sini sekarang nyari alternatifnya apa ya? Ya nyari alternatif lain. Jadi kita udah pasti bisa hidup. Karena udah dijamin rezekinya manusia. Hewan yang sekecil apapun udah dikasih rezeki kan sama Allah kan. Ini sih bukan hadis Rasul atau apa sih? Ayat kan. Bukan, maksudnya saya pernah dengar percakapan warung kopi. Ketika ada orang meninggal, berarti rezekinya sampai situ. Iya. Bisa dia berapa triliun dalam hidup dia, seumur berapa misalnya. Kalau dihitung dari dia lahir beli susu itu sampai berapa miliar. Misalnya sampai 5 triliun atau 5 miliar. Pas meninggal di 5 miliar itu, mau apapun dia dicegah, mau diperpanjang, mau ada virus atau enggak juga, mati nggak bisa dimundurin, mati nggak bisa bener nggak sih? Apa saya yang lagi oleng nih ngomong? Ya Ustaz? Intinya kan yang tadi yang rezeki memang udah sampai situ. Ya, apapun yang terjadi ada aja ya. Kalau yang sekarang yang dipraktekin tuh intinya lebih sama istri juga gitu, maksudnya kita
Ya bersyukur tuh ya karena itu rezeki kan bentukannya banyak. Rezeki itu bentukannya banyak. Sehat. Rezeki bukan hanya uang. Betul. Punya anak yang soleha itu rezeki. Terus punya misalnya mertua baik. Terus apalah tetangga yang baik. Terus siapa guru banyak deh. Jadi, guru mempunyai guru yang ganteng juga rezeki. Nah rezeki juga. Saya dong berezeki punya Ustaz. Tolong saya saya jadikan bukan ganteng ya sebenarnya. Tampan ya, lebih ke tampan ya. Ganteng sih enggak, tampan enggak, tapi menarik sama aja Ustaz. Lebih bagus tuh menarik Ustaz. Karena bisa ditarik. Oh, jadi sekarang kan nggak ada alasan buat nggak bersyukur. Tadi dibilang, kalau nggak punya duit ya wajar dong nggak bersyukur. Ya itu yang dibilang, yang tadi. Ini berat Ustaz. Begitu. Berat Ustaz, nggak punya duit berat. Tapi gimana? Ya itu kan manusiawi. Kan manusiawi. Manusia ada nafsu. Enggak, ada teman saya yang nongkrong bilang, "Nan, semuanya duit, Nan." Betul. Ya emang kalau untuk ini itu yang bikin saya ngedon Ustaz. Ini kalau obrolan dengan orang-orang yang soleh nih, kalau kita ngomong begitu, digampar Ustaz. Tawain kita. Berarti ilmunya masih di bawah Ustaz. Soalnya dia yang enggak, ilmunya masih di bawah ya. Kalau mau uang ilmunya di bawah kan. Ya karena yang diukur dunia. Ngomongin dunia kayak kuaci, Bray. Ya kan Ustaz ya? Itu makin dimakan makin lapar. Tempo hari Mas apa? Dunia itu cuma apa? Apa? Permainan dan senda gurau. Sebelah itu. Sebelah sayap nyamuk. Nah, segitu doang. Malah ada Nabi Muhammad pernah bilang dunia lebih hina daripada bangkai kambing. Oh, insyaallah ada lagi. Iya di Radio Solihin. Oh, iya. Di Radio Solihin Imam Nawawi. Dunia lebih hina daripada. Jadi sahabat-sahabat datang nih ke apa namanya ke pasar. Pas dilihat ada bangkai kambing, terus ditawarin tuh ke sahabat-sahabat, pada mau nggak nih? Wah, cacat lagi bangkainya. Wah, hidup aja saya nggak mau. Itulah dunia. Itu maksudnya ketika kontennya, ketika pada fokus, kita tuh harus semangat. Di dunia itu jangan sedih. Kalau kita nggak dapet, akhirnya nyambung sama hadis juga. Ketika nggak dapet, jangan sedih. Ketika dapet, jangan sombong. Karena dia juga apa kayak di laut. Pas jatuh itu tuh dunia. Kalau dapet tuh jangan sedih, cuman segitu. Iya sekarang. Bener nggak sih Ustaz? Kalau sedih, mungkin kalau sedih semua orang pasti. Dan jangan takabur juga karena cuman segitu. Iya, ngerasain. Jadi kan kalau pikir gini ya, kalau ada kejadian entah kebakaran atau apa tsunami atau gempa atau apa. Sekarang gini, orang yang banyak kaya ya itu bilang setiap hari ngumpulin dunia, setiap hari kerja banting tulang, ngumpulin ini itu, ngumpulin ini, wah sampai bikin rumah, bikin istana semegah-megah. Ada gempa, ada tsunami, habis semuanya. Dia mau ngapain? Punya apa lagi? Ngelamun Ustaz, kalau kita terlalu cinta pasti ngelamun, ngeheng pasti, ngeheng pasti. Cinta sama dunia kan udah. Pasti ngeheng Ustaz, pasti ngeheng asli. Ibaratnya kita nyari dunia tapi jangan sampai cinta sama dunia. Jadi kita nyari dunia. Genggam di tangan ya, jangan ditaruh di hati. Nyari dunia. Ustaz kan pernah bilang, genggam di tangan. Nyari dunia buat apa? Ya buat itu biar kita ibaratnya semangat ibadah itu maksudnya gini loh, keluarga kita nggak ini apa ibaratnya itu kita merhatiin gitu maksudnya kan kita bisa ngasih ke orang tua juga, bisa ngasih apalah ibaratnya infak ke musola atau apa, bantu anak yatim atau apa, banyak yang kebaikan lain. Orang tua lah pertama. Nah iya, kalau ibaratnya kalau kita punya rezeki lebih itu buat itu, bukan buat intinya pengen duit banyak, bukan buat seneng-seneng ya. Misalnya gua punya duit. Ntar duit banyak nikah lagi. Pengen nikah berapa kali? Kan nikah batas 4, nggak apa-apa. Kalau sanggup, ya kan? Iya, soalnya Ustadz Wendy bilang, Bang Anan, istri satu aja rezeki Bang Anan, alhamdulillah. Walaupun utang banyak, mudah-mudahan kalau ada 4 makin banyak Bang Anan. Utang ketutup, kata Ustadz Wendy. Saya kan jadi semangat Ustadz dalam hidup. Karena kan fitnah dunia kan bagi laki-laki apa? Wanita. Bagi wanita harta. Jadi misalnya, yang, beliin dulu rice cooker baru, istilahnya gitu. Istilahnya dunianya begitu nggak sih? Atau enggak Indomaret dulu dong, istilahnya gitu. Ya wajar kan. Karena kan emang sebenarnya kalau emang kalau udah berumah tangga kan emang ibaratnya seni ya, seni kasih sayang ya. Ibaratnya seninya rumah tangga di situ udah ada berantemnya. Itu gimana Ustaz kalau untuk mengademkan istri? Langkah pertama ya Ustaz. Kalau teman saya bilang ajak aja Bang ke Indomaret, adem tuh. Soalnya AC-nya adem di Indomaret. Nah, kalau Ustaz gimana?
masing-masing orang dah punya caranya tersendiri kan. Nah, kasih tahu dong ke saya gitu buat ngademin istri gitu. Ibaratnya apa ya? Ya saling tahu ini aja kekurangan kelebihan masing-masing. Contoh. Misalnya ya. Contoh kasus misalnya. Apa ya? Kalau saya nih Istri kita ngambek nih, gimana kita baikin gitu? ngambek. Jadi banyak kalau kayak ada pribadi misalnya nih dihubungin kadang agak susah. Kenapa Ustaz dihubungin sama Gitu. Ustaz? Misalnya lagi di luar nih, tiba-tiba pulang jam berapa gitu. Aduh, curiga dong. Ani nggak ngabarin misalnya. Iya kan, karena Iya. saya aja curiga Ustaz. Karena Ustaz kan tampan, saya udah bilang. Ngaruh Ustaz, ngaruh ketampanan kita. Coba nauzubillah muka Ustaz biasa aja gitu tanpa menghindari Buya, pasti dicuekin. Pasti nggak ditelepon. Kenapa kok nelpon suami? Jelek dia. Ya, intinya, karena Ustadz ganteng di telepon. Intinya sayang. Intinya sayang. Nah, yang kepanjangan lah sayang lah. Nah, terus sayang. Ustadz gimana cara menanggapinya? Nah, akhirnya iya gimana ya? Kadang kalau kita lagi mikirin ego juga bikin berantem juga. Kalau kita lagi berantem Ya apa sih kita ibaratnya di sana tuh bukan main kemana-mana. Makanya Ustadz videoin dong. Majelis ya mungkin tuh salah satu. Videoin aja salah, jadi dia tahu. Iya mungkin salah. Jadi maksudnya tuh cara nyelesaiannya tuh tergantung dari masing-masing orang tuh begitu. Ustadz gimana tuh? Biasanya sama Ustadz? Enggak, lain. Enggak, karena kata Nabi Muhammad jangan marah bagimu surga. Kalau kata Umar bin Khattab, diamlah ketika istrimu marah karena dia capek mengurusi kamu. Itu sama, intinya kita harus diam, benar. Kadang kita gini, kita ngasih tahu. Nah, itu tuh bisa bukan jadi bumerang gitu. Kadang kita ngasih tahu istri. Ini kalau kalau kita lagi nggak ada rezeki, sabar dong. Sabar, Allah itu sayang sama orang-orang yang sabar, ya kan? Gitu. Itu bukan taktik kita, memang nggak ada duit kita kan ada di bank lebih dari 10 juta lebih. Ya, misalnya ini gitu. sorry ya, kita tuh ada masya Allah rezeki. Ini maksudnya supaya semangat, kita harus terus mencari rezeki. Benar nggak? Terus iya gitu. Tenang aja. Ya ibaratnya jangan nian juga. Santai aja. Iya. Yang pentingnya gitu. Ada ikhtiar sekecil apapun. Tapi penting intinya ada ikhtiar. Intinya gerak, carilah kamu. Kenapa harus kalau nggak salah kan cari ketika udah di sholat carilah ada di ayat mana gitu, surat apa gitu, surat pendek juga kayak surat Mekah. Ketika kamu udah beribadah, lanjut lagi keluar. Berterbaran lah kamu di muka bumi ini. Iya, maksudnya itu jangan cari rezeki apa ya masing-masing. Mungkin orang-orang yang punya ilmu, ya dia beramal dengan ilmu, meskipun itu rezeki kan itu lain-lain. Kecuali kalau emang dia niat gini, wah ntar gue ngajar nih, gue punya duit, ntar nih gue dibayar nih 3 juta. Nah kan itu lain. Kalau ya udah jalanin aja, ngajar terlepas nanti dikasih atau enggak, itu kan ibaratnya hadiah. Bukan kecuali kita gini, udah dah gue mau ngajar. Tapi sekian bayarannya. Nggak asik tuh kan. Gitu. Sebenarnya itu nggak asik. Gitu kan kayak. Nggak asik. Kita yang menerimanya aja dengerin enak. Tapi kalau gini, kalau Ustadz kayak gini nih, sabar dengerin saya. Tapi memang ada bonusnya itu beda cerita. Iya. Itu makanya saya kagumin dari Ustadz masih ada orang seperti Ustadz gitu. Oh saya mau udah tekan harga. Saya tekan harga Ustadz. Bisa mau manggil saya aja nih 25 juta. Karena suara saya tuh lebih ke bagus. Benar Ustaz, kita harus ada harga diri. Itu bukan diukur dengan uang juga, dengan penampilan kita, dengan wangi badan kita, dengan bersih kita, dengan wudhu kita. Sorry Bray, aku nggak segitu. Kalau saya Ustaz, makanya saya bingung sama Ustaz. Dan saya juga sayang sama Ustaz karena Ustaz tuh bisa memberikan efek ketenangan tuh. Karena kalau nakar itu apa ya? Karena kita bukan ngelihat artis ya gitu. Karena kita ngelihat nih, jangan artis deh, teman kita sendiri nih. Banyak artis banyak yang baik juga. Kita punya teman sendiri gitu, punya teman nih di mana dia atau di mana. Itu ibaratnya ada beberapa tuh yang emang udah menghargakan gitu. Menghargakan tuh dan kita lihat juga kadang-kadang aneh gitu. Menghargakan begitu ya, udah menghargakan. Tapi kita sendiri kadang menusukkan akar gini. Perasaan dia itu ibaratnya misalnya dia itu nggak lebih baik dari kita. Istilahnya. Tapi kita jangan sombong. Misalnya kalau kita ngomongin ke situnya ya. Tapi harusnya dong kita harusnya lebih bisa menghargakan kan. Misalnya dia menghargai 5 juta. Nah, berarti dia aja yang kayak begitu bisa 5 juta ya, kita 12,5 juta lah ya. Nah, misalnya begitu. Setengahnya kan buat bayar Gojek. Tapi itu Ustaz udah mohon maaf Ustaz, itu udah setan Ustaz. Ya. Karena saya setan kan. Maksudnya setan kan tahu setan ya. Maksudnya jangan ada di hati kita gitu Ustaz.
Lebih bagus gini Ustaz, udah peluangin aja. Demi Allah, Ustaz bakalan terus dan akan terus dirahmati Allah. Amin. Saya ngeliat Ustaz itu teduh Ustaz, Masya Allah beneran. Saya ini bisa kemana-mana tempat saya nongkrong, nggak teduh. Ya di sini teduh Pak, nggak panas. Masjid. Udah mulai kerasa panas nih. Tapi memang nggak teduh ya. Tempat yang paling adem tuh dah masjid. Iya. Tempat paling adem. Corona hilang lah masjid, insya Allah. Tapi anehnya ditutup. Nah, Banyak masjid-masjid ditutup. nah insya Allah kita nggak bisa komen dah kalau itu. Kita harus komen Ustaz. Prihatin insya Allah. Prihatin. Karena kan kita ibaratnya ibaratnya apa ya, tempat yang biasa kita. Ya emang satu-satunya cara kalau untuk sekarang ya apaan lagi? Tapi kadang-kadang suka disalahgunakan juga sih. Sebenarnya zaman Nabi dulu itu kira-kira jadi tempat tidur juga nggak sih masjid? Apa tuh? Masjid. Bukan. Masalahnya sih saya sering tidur di masjid. Sekarang gini, tidur di Boleh nggak masjid sih? ya? Boleh nggak sih? Tidur di masjid. Boleh nggak sih? Saya sering Apa tuh? tidur di masjid. Ya sekarang tidur di masjid waktunya sholat enggak? Sholat. Sholat kan? Tidur paling sejam 2 jam lah. Ya yang enggak ini tuh ibaratnya ya mungkin adalah itu kan ibaratnya kebijakan dari ini nah. Emang kan kalau masjid itu ya Lebih enak nih tidur di Ibaratnya- masjid adem, Iya. nggak digangguin anak-anak Ustaz. ya enak. Nggak digangguin anak-anak. Yang Kalau enggak di rumah ganti pampers. ibaratnya kita di masjid cuma numpang tidur doang, sholat enggak, baca Quran enggak, ngapain enggak gitu misalnya. Iya sih. Kebanyakan nonton YouTube sih saya di masjid. Ya ibaratnya kan kalau kayak ibaratnya kayak gini. Orang dakwah bisa lewat apa aja kan? Bisa lewat gunain media. Jadi nggak apa-apa ya Ustaz tidur di masjid ya? Media sosial. Saya sering soalnya saya pribadi sering di Iya, Bintaro maksudnya juga gitu saya tidur. untuk sekedar istirahat. Sejam. Kecuali kita emang di situ tidur aja. Tidur waktunya ya ibaratnya orang pada sholat nih, kagak. Orang ini jadi Itu nggak boleh. Iya. Tapi pas sholat. iya lah. Makasih Ustaz. Jadi ini untuk membenarkan saya tidur di masjid. Ya ibaratnya gitu. Iya, tapi sholat waktu sholat. Jadi ada hal tipis yang kadang-kadang kita menyamaratakan untuk kebenaran kita Ustaz ya. Betul. Itu Ya, yang nggak jadi boleh. pembelaan. Jadi nggak boleh. Kadang-kadang udah nanya sama Ustaz yang ini, kok kayaknya gue nggak dibela. Ini cari terus sampai yang dapet itu juga nggak boleh. Iya. Karena sebenarnya kata Ustaz bilang ketika kita tahu ilmunya, kita nggak jalankan, justru itu nanti di akhirat cek perutnya srek dirobek sendiri, keluar usus-ususnya dimasukin lagi, itu hukumannya kayak gitu. Karena dia tahu ilmunya dan mencakar-cakar mukanya kan, karena dia Enggak, ini bilang gini ya, orang-orang yang nyembah berhala itu kan ibaratnya kalau ini tuh musyrikan kita udah musyrik dah menduakan. itu kenapa ya? Menduakan Allah kan? Menyembah berhala. Ibarat ya maksudnya menyembah berhala. Kita nih yang berilmu, agamanya udah Islam. Iya kan? Agama udah Islam. Punya ilmu iya. Ibaratnya Tapi, gitu. Nah, punya. Tapi percaya? nggak diamalin. Nggak diamalin. Itu disiksanya lebih dulu daripada yang menyembah berhala kan? Nggak diamalin karena dia menyembah berhala dunia Ustaz. Ya Allah. Maksudnya berhala kan bisa dijadikan sekarang uang. Makanya uang itu kan Iya betul. itu Mungkin berhala. Ini kita Itu ngelakuin berhala dia. sesuatu karena itu. Kayak kita nih berhalanya misalnya berhalanya apa ya? Rice cooker. Wow, ada rice cooker nih baru gue bisa ibadah istilahnya. Bisa di rumah tangga gitu. Udah ada berhala itu, berhala baju baru, berhala motor baru, itu berhala, tapi ditipisin sama dunia kan permainan. Iya, intinya Berhala sendal baru intinya gitu. Lebih mencintai dunia ada intinya. Itu berhala maksudnya. Makanya disiksa karena orang-orang yang berhalanya patung, orang yang awam udah tahu itu patung. Iya, pasti dia. Tapi kalau tipis dunia, karena dia mengejar dunia itu Ustaz, dia melupakan segalanya, dia melupakan orang-orang yang sayang sama dia, sehingga dia melupakan jati diri dia sebenarnya. Paling jati dirinya siapa Ustaz? Kalau boleh tahu? Apa nih? Gak tahu, apa saya ngomongin. Makanya saya butuh Ustaz untuk melemparkan lagi. Itu gimana Ustaz? Gak itu kan tadi udah. Apa Ustaz? Apanya? Pokok permasalahan hidup kita itu sebenarnya apa Ustaz? Permasalahannya. Kegelisahan ya sudah. Kalau buat orang, aduh, gimana ya? Anak gitu ya. Kalau aneh ngobrolin masalah ini tuh, kalau ngobrol sama misalnya kita gitu curhat. Ustaz nih jadi tenang apa jadi pusing? Ngobrol apa? Jadi pusing apa jadi tenang? Kalau saya jujur jadi tenang parah. Kalau Ustaz jadi pusing ya? Aneh jadi mikirin dunia. Jadi kayak yang dia rasain tuh sebenarnya gue ngerasain juga gitu. Ustaz jadi kayak gitu? Enggak sebenarnya yang sebenarnya emang anak ngomongin semua tuh.
Aneh ngerasain juga, cuman selama ini ya udah aneh nggak lepas aja. Nah, gitu. makanya itu saya sekarang lepas nih. Jadi lepasin aja udah, berarti gitu. Tapi bukan berarti gini. Tadi Ustaz bilang jadi mikirin dunia gara-gara saya. Nggak jadi ibarat. Jangan Ustaz. Ada gitu. Jangan. Cuman ntar kalau ini udah nggak ada ini lagi. Jadi, Ustaz cukup pikirin saya. berarti kan gitu. Doain saya gitu. Kalau apa? Yang penting kan di sini berarti gini, kalau kita bisa ngasih energi positif, Iya. buat yang lain kan gitu. Kenapa enggak gitu? Apa namanya kalau ini khairun nas, Aduh, saya nggak tahu kenapa. khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang paling apa ibaratnya itu orang yang baik Paling itu ya bermanfaat. orang yang bermanfaat bagi Bermanfaat manusia bagi lainnya. Bermanfaatnya dari segi apa aja. Dan suami yang baik apa? Nabi Muhammad pernah bilang apa? Salah satu orang yang beriman atau yang baik adalah suami yang sayang sama istrinya, dan Nabi Muhammad menunjuk dirinya dan saya lah orang itu gitu. Maksudnya Nabi Muhammad karena dia sayang sama istrinya, dan Ustadz sayang sama istri Ustadz. Ya sayang. Saya takutnya sayang sama istri, bukan istri. Tapi sih batas 4 gitu ya. Ya kan Ustadz? Insya Allah. Ya kan, Ustaz? Berlatih. Kalau kata Mas Ari Untung, kayak berani aja lu nan. Iya betul. Jadi Jadi, gimana ya? Janganlah kalau bisa. Kalau bisa sih satu. Satu Kalau aja. ada harta lebih ya bisa. Nggak boleh Iya, Ustaz. gitu. Ya gimana ya? Itu mah nggak bisa kita itu harus dong 4 kalau Oh nggak boleh dong. Itu Kan itu ada di Al-Quran. pribadi boleh. masing-masing. Boleh. Itu pribadi masing-masing. Kalau Kata emang- Ustadz Wendy sih gitu, satu aja rezeki banyak apalagi 4, rezekinya makin Insya banyak Allah. Ustadz Wendy. kalau itu apa ada cerita apa tuh? Tapi saya lihat sih beliau sampai 1 juga. Kok hidup lu udah nikah masih susah-susah aja? Hmm. Istri lu berapa? 1. Hmm. Mungkin 4 bisa Jadi jadi. 1 gini, udah tambah. Heeh. Gurunya gitu, udah Iya. tambah lagi, tambah. Kan Ustadz Wendy termasuk guru saya. Iya, tambah lagi. Saya bingung Ustadz, ngopi aja ngutang. Mau nambah-nambah istri. Kopi 3.000 saya ngutang Ustadz. Kata gini kalau Ditambah, suruh tambah. Nih, kalau bininya banyak. Ustadz Wendy, Masya Allah. Nih, bininya banyak nih. Bininya misalnya ada 4 ya kan. Kok hidup lu susah-susah aja. Nah, bini 4 kan otomatis kita nggak punya penghasilan misalnya, nggak punya penghasilan bini 4. Kan tambah susah tuh. Bini-bininya mikir, nih gua gimana caranya biar bisa hidup. Akhirnya yang satu jualan teh, yang satu jualan apa. Kan jadi pengusaha semua tuh. Nah, kita lakinya jadi tinggal tidur. jadi makmur. Ide bagus nih. Ide bagus. Satu Nah, maksudnya- nikahin bos travel ya kan. Tuh. Kayak gitu Ustadz. Emang begitu jalurnya. Udah ngaco lagi nih. Kok ngaco Ustadz? Kan itu bekas Iya, dorongan maksudnya Ustadz kan. Itu bercandanya begitu. Katanya gini, kok apa namanya hidup lu susah-susah aja punya istri satu. Kalau punya istri 4, itu tuh ternyata yang bikin seneng bukan kitanya, bukan laki. Bener. Laki mah tidur, mandi tidur. Beli sabun Lifebuoy aja Malah kerjanya. jadi bininya yang pada suruh jadi usaha. Usaha. Jadi sampai dia punya rumah, masya Allah. Ketika ketemu gue, nah, lu sekarang udah punya mobil nih, udah punya ini. Alhamdulillah nih. Saran dari guru, gara-gara punya istri 4, aneh sekarang. Padahal bukan hasil dia, kurang ajar emang. Siapa yang kurang ajar? Hasil bininya, suaminya mah menikmati. Tapi kan benar. Iya, emang betul. Betul. Kita nggak nyalahin Al-Quran ya, Al-Quran, enggak. bener. Maksudnya nggak nyalahin. Yang 4 ya bukan. Itu kan ibaratnya Siapa tahu itu laki-lakinya doa tahajud terus. ya bisa jadi. Iya Ustaz. Jadi nggak ada yang salah Ya, Ustaz. cuman kan ntar gini kan, Apa? wah ini cakep juga. Itu soalnya sering tuh dibahas tuh kadang. Kalau lagi acara pernikahan tuh, Ustadz kadang ada yang sering bahas begitu. Udah berarti kalau hidup lu masih susah 1, 4, wah gile bilangnya. Kalau dipikir-pikir, wah ini mah ini ya memperkerjakan apa perempuan. Kan kebutuhan batinnya dicukupi. Iya betul. Tapi kan iniannya bisa adil nggak dalam segala hal. Insya Allah Ustaz. Berarti ada niat nih. Ya saya tergantung guru saya lah. Kalau guru saya berniat, ya saya apalagi bakalan melakukan. Tapi kalau guru saya satu, ya saya satu. Insya Allah kalau Dan kalau asal perlu tahu netizen Nabi Muhammad itu kok Bismillahirrahmanirrahim 1. Siti Khadijah meninggal baru banyak. Dan itu pun untuk mempersatukan. Jadi banyak ada yang anaknya raja untuk menyebarkan Islam. iya kan kalau iniannya. Jadi jangan disalahartikan ya. Ketika beliau ke Sayyidina Khadijah cuma 1. Monogami.
kita ketawa ini karena pembicaraan yang paling nikmat di dunia itu kan wanita, gitu laki-laki. Itu tidak ada tedeng aling-aling istilahnya. Tetap Nabi Muhammad satu, gitu. Gak bakal ada banyak. Gak bakal ada habisnya emang kalau ngomongin Satu aja nggak habis Ustaz. Apalagi udah, 4. Udah dapat yang kayak Gimana ini. ngabisinnya? Udah dapat, kita pengen yang kayak begini nih. Kita pengen dapat perempuan begini, udah dapat. Besokannya lagi kita pengen perempuan yang begini, udah dapat. 2. Besokannya lagi pengen yang begini, 3. besokannya lagi yang begini. 4, dah stop. Jangan nambah. 4 batas. Jika kamu bisa berlaku adil. Betul. Jadi Menurut Ustaz bisa adil? Kalau menurut uangnya sih bisa adil ya. Tapi untuk batin kayaknya berat. pribadi nggak bisa. Berarti tuh sebenarnya kalau kita tarik itu kajian lebih dalam, jika kamu berlaku adil, sebenarnya kan Al-Quran itu bisa bilang, Al-Quran kan banyak. Jika kamu berpikir, kita harus berpikir. Jika kamu bisa adil, sebenarnya Allah udah ngasih tahu, lu bisa adil nggak? Terus kita mikir, kayaknya nggak bisa deh. Iya. Akhirnya satu aja. Sebenarnya tuh jenius loh. Al-Quran itu obat hati loh. Ya makanya kalau apa tuh ibaratnya apa ya? Ya itu butuhnya belajar itu. Dan kadang ibaratnya. Dan kita nggak boleh belajar sendiri. Makanya guys, guru saya ini bila anda atau menyalahkan saya gurunya, tapi guru udah mengajarkan yang baik, berarti muridnya juga tetap yang salah. Kayak misalnya ada yang bilang kita harus bom bunuh diri. Guys, tenang dulu guys. Islam itu bukan teroris bukan Islam. Maksudnya Islam itu mengajarkan kebaikan. Nabi Muhammad nggak marah bila dirinya yang diserang sampai giginya berdarah. Orang Yahudi aja disuapin guys, ya kan, disayang. Tapi apabila ada yang melarang sholat, melarang azan dilarang, wah itu udah Nabi Muhammad. Jangan Nabi Muhammad yang turun, anak buah Umar bin Khattab dulu nih, Hanan dulu yang turun untuk menghadapi itu semua. Agama baru marah. Tapi di Indonesia masih aman guys, sholat masih bisa, jadi masih aman. Tapi ingat, apapun yang terjadi lakukanlah itu dengan niat ibadah, dan kita harus tahu apa kegunaannya ibadah itu. Kayak tahajud, ngapain sih malam-malam? Apa sholat subuh merangkak? Apa sih ibadahnya? Jadi gitu. Kenapa ngumpul sama orang soleh? Bikin tenang. Keutamaannya harus tahu apa bonusnya. Itu kayak apa? Tuh yang keutamaan apa? Keutamaan majelis ilmu kan banyak. Woi, keutamaan majelis ilmu keluar lagi kayak istilahnya, kalau saya yang saya tahu ya, saya pribadi itu didoain sama malaikat-malaikat. Terus maksudnya didoain malaikat itu selama, kalau saya narik untuk yang saya bodoh ini ya Ustaz ya. Walaupun kalau sombongnya saya bilang diri saya jenius, udah setan lagi tuh. Maksudnya HP dicas, itu casannya Bray. Itu ngecasnya Bray. HP kita lowbat itu casannya kita full lagi. Kita jadi ngeliat orang juga jadi tenang. Maksudnya orang juga pasti ada yang berkeluh kesah, mungkin dia memiliki latar belakang yang berbeda. Makanya kita jangan menuduh orang itu langsung menjudge. Kita tanya, mengapa dia begitu? Misalnya ada yang orang marah-marah aja, lapar mungkin. Kita mau kasih makan mie goreng 2. Ada orang memang baik. Masya Allah, dikasih Allah itu. Seperti Ustadz, apapun yang terjadi, orang mau lapar, mau apa, Ustadz tenang aja. Karena yang Ustadz cari itu akhirat. Ketika kita ngomongin dunia, kita bakalan capek Bray. Tapi kita ngomongin akhirat, kita bakalan slow. Kayak bendera, lambai. Karena kan